warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nur Habibah, mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Hasyim Asy'ari Kediri, Jombang. Di sini saya akan menjelaskan manajemen jasa bank dari mata kuliah Hukum Perbankan. Yang pertama ada transfer. Transfer adalah bentuk pelayanan jasa yang diberikan bank atas permintaan nasabah untuk memindahkan atau mengirimkan sejumlah dana atau uang tertentu. Pihak-pihak yang terlibat dalam transfer adalah yang pertama ada nasabah, pihak yang memiliki dana yang mendapat pelayanan jasa dari bank untuk mengirimkan atau memindahkan uang kepada pihak yang lain. Yang kedua ada bank menarik atau bank brewer, bank yang menerima amanat dari nasabah untuk mengirimkan kepada pihak yang penerima. Yang ketiga ada bank tertarik atau bank brewer, bank yang menerima transfer dari bank penarik untuk diberikan kepada pihak penerima. Yang keempat adalah beneficiary, pihak yang menerima kiriman dari bank. Jenis-jenis transfer berdasarkan jumlah pengirimannya. Transfer dengan nominal kecil, transfer dengan nominal besar. Transfer berdasarkan keluar masuknya, outgoing transfer atau keluarnya transfer, incoming transfer atau transfer masuk. Yang kedua ada clearing, sarana yang digunakan oleh bank untuk menjalankan fungsinya, yaitu untuk menentukan penyelesaian transaksi antar bank. Clearing juga dapat disebut dengan cara atau sarana perhitungan hutang piutang dalam bentuk surat-surat berharga atau surat dagang dari suatu bank peserta yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Ada 4 sistem clearing. Yang pertama ada sistem manual, yang kedua ada sistem semi otomasi, yang ketiga ada sistem otomasi, yang keempat ada sistem elektronik. Warkat yang dapat dikeliringkan, yang pertama ada cek, yang kedua ada biliet giro, yang ketiga ada wesel, yang keempat ada obligasi, yang kelima ada nota debit, yang keenam ada nota kredit. Keuntungan dalam melakukan clearing, yang pertama waktu penagihan lebih cepat, yang kedua biaya lebih murah, yang ketiga keamanan uang lebih terjamin, yang keempat pengiriman tidak selalu tunai. Yang ketiga ada safe deposit, suatu wadah atau kotak penyimpanan harta atau surat berharga yang biasanya ditempatkan di ruang yang sudah dirancang secara khusus dari bahan baja yang kokoh, tahan bongkar, tahan api, untuk menjaga keamanan barang yang disimpan dan demi kenyamanan penggunaannya. Jasa deposit biasanya berada di bank, hotel, dan kantor pos dan institusi lainnya. Kegunaan safe deposit yaitu pertama untuk menyimpan perhiasan, logam mulia, mata uang asing. Yang kedua dokumen berharga seperti sertifikat, akta kelahiran, akta nikah, surat berharga lainnya. Yang ketiga penyimpanan data komputer yang perlu dilindungi dari pencurian, kebanjiran, kebakaran, dan bencana alam lainnya. Yang dapat membukanya hanya orang-orang tertentu seperti orang yang men-safe depositkan barangnya dan karyawan bank yang sudah melakukan perjanjian dengan orang yang menyimpan barangnya. Yang keempat ada banknot. Banknot adalah uang kartal asing yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh bank luar negeri, bisa disebut juga dengan devisa tunai, yang mempunyai sifat-sifat seperti uang tunai. Terdapat 2 kualifikasi banknot. Yang pertama adalah golongan kuat, yang kedua ada golongan lemah. Yang menjadi pembeda dari 2 golongan tersebut adalah yang pertama, golongan kuat mempunyai sifat mudah diperjualbelikan, nilai tukar terkendali atau stabil. Yang ketiga, frekuensi penjualan sering terjadi, dan pertimbangan-pertimbangan lainnya. Sedangkan golongan kuat yang menjadi pembedanya adalah kondisi cacat atau rusak, valuta lemah, tidak memiliki persediaan, dan diragukan keabsahannya. Yang kelima ada collection. Collection adalah penanganan oleh bank atas dokumen-dokumen sesuai dengan instruksi yang
yang diterima dari nasabah atau koresponden untuk mendapatkan pembayaran, menyampaikan dokumen-dokumen atas dasar pembayaran, menyampaikan dokumen-dokumen atas dasar syarat-syarat pembayaran. Collection terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada clean collection, adalah collection atas dokumen keuangan. Documentary collection di collection adalah collection atas dokumen dagang. Syarat-syarat melakukan collection ialah mengisi menandatangani form aplikasi, dokumen atau warkat diserahkan sendiri oleh pemilik, melakukan endorse, belum kadaluarsa, keadaan utuh, tidak cacat atau rusak, belum pernah ditagihkan, dan jenis mata uang resmi keluaran dari Bank Indonesia. Sekian kesimpulan dari penjelasan saya adalah transfer adalah bentuk pelayanan jasa yang diberikan oleh bank atas permintaan nasabah untuk mentransfer atau memindahkan sejumlah uang tertentu. Clearing adalah cara atau sarana perhitungan utang piutang dalam bentuk surat-surat berharga. Safe deposit box adalah wadah atau kotak penyimpanan barang yang sudah dirancang secara khusus dalam ruang tertentu. Yang keempat adalah banknotes, adalah uang kantor asing yang diterbitkan oleh bank luar negeri. Collection adalah penanganan oleh bank atas dokumen-dokumen sesuai dengan instruksi yang diterima dari nasabah. Dari kelima materi masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Tujuan dari pemberian jasa bank ini adalah untuk mendukung dan memperlancar kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Adapun keuntungan yang diperoleh dari jasa bank ini adalah biaya administrasi, biaya kirim, biaya tagih, biaya provinsi, biaya komisi, biaya sewa, biaya iuran, dan biaya lain-lainnya. Gimana guys, sudah paham tentang materi manajemen jasa bank ini? Semoga paham ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.